Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di bagian ketiga dari hadis nomor 2 di dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi, di mana seperti yang kita bahas di episode-episode atau chapter-chapter sebelumnya, ini cukup panjang, sehingga insyaallah akan kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Setelah Jibril alaihissalam menanyakan tentang Islam, kemudian juga dilanjutkan Jibril menanyakan tentang iman, maka kemudian Jibril alaihissalam yang pada saat itu sedang menyamar seorang pria yang tidak dikenal oleh para sahabat, Jibril pun menanyakan hal seperti ini. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ul 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal urata alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala summa talaqa falabistu maliyan summa qala li ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Di mana artinya adalah qala, maka Jibril yang pada saat itu masih dalam wujud sebagai seorang pria itu bertanya kembali, fakhbirni 'anil ihsan. Sampaikanlah kepadaku Muhammad, apa itu ihsan? Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjawabnya, ihsan ialah engkau beriman atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsanu an ta'budallah, engkau menyembah kepada Allah ka'annaka tarah, seperti engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah, maka akan tetapi ketika engkau belum bisa melihatnya, fa innahu yarak, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Dan setelah mendengar jawaban dari baginda Nabi Muhammad SAW tersebut, maka Jibril pun melanjutkan, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Ia berkata, sampaikanlah kepadaku tentang sa'ah atau tentang kiamat. Qala, maka Nabi Muhammad SAW menjawab dengan mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya itu tidak lebih tahu, yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian Jibril pun melanjutkan pertanyaan lagi, fakhbirni an amaratiha. Baik, jika engkau tidak tahu, maka sampaikanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha. Ketika engkau melihat seorang budak perempuan itu melahirkan majikannya. Kemudian wa antara al-hufatal uratal alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian ketika engkau melihat orang-orang yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan penggembala kambing bermegah-megahan dalam bangunan.
Qala thumma intalaqa falabistu maliyan. Kemudian Umar pun melanjutkan perkataannya. Umar berkata, kemudian laki-laki itu pergi. Nah, Jibril itu pergi, tapi aku, Umar, itu masih dalam diam. Jadi masih terdiam, masih terheran-heran siapa sebenarnya itu. Datang, tidak ada yang tahu, kemudian langsung pergi. Datang, bertanya, kemudian membenarkan, kemudian langsung pergi. Sehingga di sini disebutkan falabistu maliyan, masih diam cukup lama sahabat Umar tersebut. Kemudian summa qala li, Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada Umar, kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa itu yang bertanya? Qultu, maka aku Umar berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, sungguh itu adalah Jibril, ia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian dinakum, agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Di dalam lanjutan hadis ini disebutkan pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam yang ketiga dan juga yang keempat. Yang ketiga, yakni malaikat Jibril alaihissalam, fa akhbirni anil ihsan, bertanya tentang apa itu ihsan. Seperti yang kita bahas di chapter yang sebelumnya, bahwa pertanyaan-pertanyaan malaikat Jibril inilah dari Islam ke iman kemudian ke ihsan, itu bukan nan masbab, karena itu adalah tingkatan-tingkatan yang kita sebagai seorang muslim itu kita usahakan untuk meraihnya. Ketika kita sudah menjadi muslim, kita bersyahadat dan lain sebagainya, kemudian kita menjadi mukmin, kita ke level yang lebih tinggi lagi. Kemudian setelah kita merasa diri kita sudah menjadi seorang mukmin, maka kita usahakan untuk kita bisa menjadi seorang yang muhsin atau memiliki gelar ihsan. Lalu apa itu ihsan? Dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat ini, itu baginda Nabi cukup menjelaskan apa itu ihsan dengan satu kalimat. Karena seperti yang kita tahu, kalimat-kalimat yang terucap dari mulut baginda Nabi itu selalu singkat, padat dan jelas. Jadi walaupun singkat, hanya mungkin satu kalimat atau beberapa kalimat. Pernah besok ada hadis Arba'in Nawawi yang lainnya, Nabi hanya menyabdakan la taghdab, jangan marah. Tetapi penjelasannya itu sangat luas. Besok akan kita bahas ke depannya. Dan Nabi hanya mengatakan satu kalimat saja, anta budallah fa innaka tarah, fa illam tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau ta'budallah, beribadah kepada Allah seakan-akan fa innaka ka innaka tarah, seakan-akan engkau melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sholat, yang kita bayangkan kita betul-betul sedang menghadap Allah. Kita takbiratul ihram, kita bayangkan yang di depan kita itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mungkin ketika kita karena masih awam, bukan seorang yang alim, bukan seorang ulama, kita belum bisa membayangkan bagaimana Allah, belum bisa membayangkan ketika kita sholat itu kita melihat Allah, maka cukup kemudian fa illam takun tara fa innahu yara. Ketika engkau belum bisa melihat Allah, maka percayalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Nah, di dalam potongan hadis tersebut disebutkan dua tingkatan daripada ihsan. Tentu tingkatan yang paling puncak dari ihsan itu tadi, ketika kita salat, beribadah, yang lain itu kita merasa melihat Allah. Kan tapi sebaliknya, ketika kita masih belum, maka cukup kita di tingkatan yang kedua. Jadi kita beribadah,
kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Istilahnya ketika di tingkatan yang pertama itu betul-betul kita beribadah itu karena cinta kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan rahmat, mengharapkan kasih sayang dari Tuhan semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia, terkhusus kita manusia biasa yang selalu ingin melakukan suatu hal ketika ada imbalan atau ketika ada dorongan motivasi, maka cukup kemudian kita usahakan yang di tingkatan kedua, yakni muqarabah. Kita merasa qarib, merasa dekat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut akan siksanya Allah, kita mengharap akan nikmatnya Allah. Kita takut akan neraka dan kita mengharap surganya. Ketika kita beribadah, maka itu sudah dinilai sebagai ihsan, walaupun mungkin hanya di tingkatan yang kedua saja. Maka seperti tingkatan-tingkatan beribadah yang disampaikan oleh sufi-sufi yang hanya mengharap cinta kasih, itu mungkin kita sebagai seorang awam itu masih belum bisa kan. Tapi kemudian ketika kita beribadah dengan motivasi kita tidak ingin disiksa di neraka, maka itu boleh-boleh saja. Nah ya, karena kita sebagai seorang yang awam, seorang yang masih mengharap sesuatu, maka itu sah-sah saja dinilai di mata Allah. Karena ketika kita beribadah kemudian kita mendapatkan ihsan, ya bukan hanya beribadah saja, kita melakukan kegiatan sehari-hari kemudian ada ihsan dalam diri kita, maka niscaya kita selalu ada motivasi untuk meningkatkan kualitas kuantitas ibadah kita dan menghindarkan diri kita dari yang namanya maksiat. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Walaupun kita berada di ujung dunia pun Allah Subhanahu wa taala masih melihat kita. Ada sebuah kisah yang sangat populer ketika ada seorang kiai itu menyuruh santri-santrinya untuk menyembelih seekor ayam, kan tetapi dengan syarat disembelih di tempat yang tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Dan ini diberi reward yang cukup luar biasa ketika seorang itu bisa menyembelih di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun, itu bisa dinikahkan oleh putri kiai tersebut. Nah, akan tetapi setelah pembagian ayam, ya, jadi satu santri diberikan 1 ekor, seluruh santri pergi, ada yang menyembelih di kolong jembatan, ada yang menyembelih di kamar mandi dan lain sebagainya, yang menurut mereka tidak seorang pun yang dapat melihat. Kemudian ketika sore harinya, ketika pengumpulan hasil itu tadi, semua santri itu dapat menyembelih ayam tersebut. Kan tapi ada satu santri yang kemudian masih memegang ayam yang masih hidup. Kemudian ditanya oleh kiai tersebut, kenapa kok belum disembelih? Kemudian santri tersebut pun menjawab, aku belum menemukan tempat satupun di mana tidak ada seorang pun yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung kemudian itulah yang menjadi nilai yang ingin diajarkan oleh kiai tersebut. Jadi dimanapun tempat kita bersembunyi, pasti Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Maka ketika ihsan tersebut diimplementasikan, terlebih ketika kita salat, maka nilai-nilai yang ada itu akan dapat kita serap. Nilai-nilai salat seperti yang kita sampaikan di chapter sebelumnya, ini innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi mungkin ketika ada seorang muslim kemudian masih mencuri, masih korupsi, ya kan, banyak sekali pejabat-pejabat kita yang notabene-nya banyak yang muslim kan, tapi sering kemudian diliput di media menggunakan rompiping. Nah itu tadi. Jadi dipertanyakan apakah masih ada ihsan di dalamnya atau bagaimana. Nah seperti itu, wallahu alam bishawab. Sehingga harus betul-betul kita berusaha untuk mengimplementasikan ihsan tersebut di dalam kehidupan kita.
Kemudian setelah mendengar jawaban yang singkat tersebut, malaikat Jibril alaihissalam itu bertanya, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Maka sampaikanlah juga kepadaku apa itu kiamat. As-sa'ah, as-sa'ah itu sebenarnya artinya itu jam, waktu, sa'ah. Kan tapi kemudian sering diartikan ditafsiri dengan kiamat karena memang kiamat itu pada hakikatnya itu hanya menunggu waktu saja. Ya, bertanya tentang sa'ah. Kemudian Nabi pun menjawab dengan jawaban yang tidak menjawab apa itu sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Nabi mengatakan, oh saya tidak tahu, mungkin yang bertanya tahu. Kan tapi ketika disebutkan kalimat tersebut, yang ditanya atau malaikat Jibril itu tidak menjawabnya. Kan tapi langsung ke pertanyaan berikutnya, yakni fakhbirni an amaratiha. Apa tanda-tandanya? Maknanya apa? Maknanya di sini kiamat, as-sa'ah itu tadi, itu merupakan rahasia Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan seorang makhluk yang mulia di bumi seperti Nabi Muhammad dan seorang yang paling mulia di langit seperti malaikat Jibril itu bahkan tidak tahu. Ya. Yang ditanya ternyata tidak tahu. Yang bertanya malaikat Jibril yang mulia sekali di langit sana itu juga tidak tahu. Bahkan kemudian bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Apa tanda-tandanya? Itu tadi, karena memang kiamat itu hal gaib, yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mohon maaf, kita lanjut. Anta'budallah sampai mana? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Kemudian fa akhbirni an amaratiha. Sampaikanlah kepadaku apa itu tanda-tandanya. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian menjawab seperti ini. Qala, tanda-tandanya yaitu antalidal amatu rabbataha. Ketika engkau melihat seorang hamba sahaya wanita itu melahirkan tuannya. Nah, di sini ada yang menafsiri sebagai di akhir zaman ketika mendekati kiamat itu banyak anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Sehingga seakan-akan seorang hamba saya atau budak itu melahirkan tuannya, karena sering kemudian disuruh-suruh seperti seorang budak. Tapi juga ada yang menafsiri itu sebagai tanda meluasnya kekuasaan umat Islam. Jadi banyak tahanan-tahanan perang, tawanan-tawanan perang itu yang kemudian melahirkan orang atau anak dari tuannya. Nah, di mana anaknya ini menjadi seorang yang merdeka. Ada juga yang menafsiri ini sebagai perumpamaan meluasnya kesejahteraan dan pesatnya perekonomian. Sehingga di redaksi selanjutnya disebutkan wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Melihat orang-orang yang dulunya berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir dan penggembala kambing ya, bermegah-megahan dalam bangunan. Di sini juga ada multi tafsir. Ada yang mengatakan ini menggambarkan orang Arab pada saat itu ketika hanya sebagai seorang penggembala kambing yang bahkan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Kemudian tiba-tiba saat ini ya karena penemuan minyak bumi dan lain sebagainya akhirnya membuat bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Kan tapi juga ada yang menafsiri sebagai pada zaman besok ketika kiamat ingin dekat, itu orang-orang berlomba-lomba membuat bangunan super tinggi, semuanya kaya-kaya kan tapi hanya untuk kesombongan semata. Itu tadi dua tanda-tanda dari kiamat. Kemudian setelah semua pertanyaan Jibril alaihissalam itu dijawab, maka Umar pun mengatakan, bercerita, qala summan talaqa falabistu maliyan. Orang itu pergi kan tapi aku masih diam. Jadi sangat terheran-heran sampai-sampai Umar bin Khattab kemudian terdiam cukup lama. Akhirnya Nabi notice
Tsumma qala li. Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada Umar yang sedang terdiam termenung, bingung siapa itu. Ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, engkau tahu tidak tadi yang bertanya siapa? Maka Umar sebagai seorang sahabat yang takzim kepada Nabi itu menjawab, Allah wa Rasuluh alam. Jadi setiap sahabat ketika ditanya Nabi itu selalu menjawab dengan adab, Allah wa Rasuluh alam. Walaupun tahu, tetap menjawabnya Allah wa Rasuluh alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu merupakan salah satu adab, bentuk takzim dari sahabat kepada baginda Nabi. Nah, kemudian Nabi pun memberitahu, fa innahu Jibril, itu yang tadi datang bertanya itu Jibril. Nah, alasannya bertanya, Jibril tersebut bertanya, atakum yu'allimukum dinakum, untuk datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama-agama kalian. Sudah selesai hadis kedua, hadis riwayat Muslim di nomor 8. Tapi ada redaksi lain dari sanad lain di yang, karena ini Umar, ada riwayat lain yang dari Abu Hurairah, riwayatnya Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari, bisa dilihat di nomor 50-an, 50 ya, 50, dan di Muslim nomor 9. Ya mohon maaf tadi ada sedikit, tadi ada yang lewat tadi bertanya. Ya mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Kalau lebih mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.